kita berdoa. Kemuliaan bagi Bapa Tuhan kami Yesus Kristus di sorga, oleh kuasa Roh Kudus, hamba memuji memuliakan-Mu di dalam ibadah secara online dari gerejamu GPII Sidang Paulus Bandung. Kami penuh sukacita dan bahagia karena kami dapat memuliakan-Mu di dalam ibadah. Kami dapat bersekutu dengan Bapa di dalam sorga melalui ibadah, melalui pujian, melalui semuanya di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan memberi kesempatan baik bagi kami, supaya kami selalu bersyukur padamu, mensyukuri semuanya kebaikan-Mu, mensyukuri pengorbanan-Mu, mensyukuri penggembalaan-Mu bagi kami. Kami menjadi orang yang sudah diselamatkan, karena Tuhan menyelamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa, mendoakan persembahan yang dilakukan umat-umat-Mu tidak seberapa bila dibanding dengan kasih-Mu. Karena kami tahu kasih-Mu mengatasi segala-galanya. Kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan pengorbanan-Mu, kebaikan-Mu luar biasa menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan memberi kami napas hidup, biar kami hidup untuk Tuhan, memuji memuliakan-Mu, beribadah padamu. Terimalah persembahan yang sudah kami persembahkan bagimu, menjadi menyenangkan hatimu, kemuliaan bagi Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Visi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus menjadi generasi yang mengenal Kristus untuk mencapai tujuan Tuhan dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Misi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus berubah menjadi seperti Kristus, mengerti dan menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah, berhasil dalam keluarga, komunitas, dan profesi yang Tuhan percayakan. Tema GPII Paulus 2021, Anggur Baru. Nilai-nilai Gereja Pentakosta Internasional Indonesia: bermutu, mengampuni, murah hati, kreatif, relevan, bertanggung jawab. Salam, apa kabar? Umat-umat Tuhan, sehat semua? Kita bersyukur kepada Tuhan. Sampai saat ini kita bisa menikmati hidup ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Kita akan mulai ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih anugerah kebaikan daripada Tuhan, di mana kasih Yesus yang luar biasa yang selalu menyertai umat-umat-Mu. Sampai saat ini Tuhan, semua umat-umat-Mu dapat bersukacita, dapat memuliakan Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, terpujilah Tuhan kami yang baik. Kami percaya hanya ke tangan-Mu Tuhan kami serahkan hidup kami, agar Tuhan nyatakanlah kasih-Mu selalu, penyertaan-Mu, penjagaan-Mu buat setiap umat-umat-Mu, agar umat-umat-Mu Tuhan bersukacita oleh karena kasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih anugerah kebaikan daripada Tuhan, di mana hari-hari yang kami lalui Tuhan, ada kuasa kasih Tuhan yang selalu menyertai kami, menjagai kami. Bapa di surga, terima kasihlah Bapa atas kebaikan-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan akan kami mulai ibadah kami ini Tuhan. Hanya kami undang kuasa kasih Tuhan yang selalu pimpin ibadah kami ini Bapa. Karena kuasa kasih Tuhanlah yang dapat membuat kami kuat mampu mengangkat puji-pujian kami. Terima kasih kami kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya ibadah kami ini Tuhan juga pimpin ini Bapa. Dari awal, pertengahan sampai berakhir, kami serahkan ini hanya di dalam kuasa-kuasa kasih Tuhan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, mulia nama-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Terpujilah Tuhan kami siang hari ini kalau untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Yesus satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau. Katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Yes, melebihi apapun itu Tuhan, siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Kita mau katakan, ku perlu Engkau Yesus, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan lagi, ku perlu Engkau Yesus, ku Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi
juga. Yesus ada kau yang percaya di setiap waktu, tiada yang ku andalkan selain kau, Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Katakan kami berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, dalam Dia. Aku tak dapat balas betapa besar
Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Selamat datang di ibadah online di bulan Juli dengan tema murah hati. Selama 3 minggu kita sudah belajar mengenai murah hati. Ada begitu banyak hal yang kita pelajarin. Dan di minggu keempat ini kita akan tetap belajar tentang murah hati dan berharap bisa memberikan sudut pandang yang baru, pengertian yang baru, pemahaman yang baru buat kita semua. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini dan biarlah kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Meskipun keadaan kami susah atau sulit, tapi kami tahu bahwa kebaikan Tuhan melebihi masalah kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, biarlah pewahyuan, pengertian dan pemahaman daripada Tuhan memenuhi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita tetap belajar tentang murah hati. Sedikit materi, bukan sedikit ya, tapi salah satu materi yang sulit untuk dibagikan buat kita karena materi yang sedikit kontroversial. Tapi apapun itu, kita akan tetap belajar dan saya harap kita tetap bisa melihat sudut pandang yang baik, sudut pandang yang tepat, dan bukan malah melihat sudut pandang yang menjelekan atau kayaknya nggak ngerti deh dengan situasi saya, kayaknya nggak paham deh, kayaknya ngomongnya nggak tahu deh kesulitan orang. Nggak, saya tahu betul dan itu sebabnya mari kita belajar. Dan sekalipun kita nggak paham, sekalipun kita nggak ngerti, sekalipun sulit untuk kita mengerti, tapi ketahuilah bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Jadi apapun itu kita akan tetap belajar. Oke. Ada satu ciri manusia yang kita tahu bahwa ciri manusia itu egois atau mementingkan diri sendiri. Jadi memang ciri atau bawaan manusia ini yang membuat kita sulit untuk bermurah hati. Manusia itu kalau mau tahu, saya satu contoh, anak saya Holly itu umurnya 20 bulan. Jadi dia masih kecil dan ada satu kali dia makan makanan, setiap kali dia makan, bukan satu kali ya, tapi setiap kali dia makan makanan, dia itu selalu coba masukin semua makanan ke dalam mulut dia. Jadi dia coba langsung hap semuanya, padahal makanannya nggak ada yang ngambil. Padahal makanannya nggak ada yang bakal nyuri, tapi dia nggak bisa nahan itu. Makanya akhirnya saya dan istri coba ngajarin tetap, Holly tenang, makannya satu-satu, tenang aja, sedikit-sedikit aja, nggak akan ada yang ambil. Tapi dia tetap melakukan hal itu. Dan itu sebabnya saya bilang bahwa manusia itu dari awal sudah ada bawaan bahwa dia penuh dengan keegoisan atau kerakusan. Itu juga dengan bangsa Israel waktu dipenuhi dengan mana, nggak ada satupun yang nggak kebagian mana. Tapi mereka harus makan sepuas-puasnya. Padahal Tuhan bilang secukupnya saja. Mereka ambil sepuas-puasnya. Nah, itu juga menjadi tantangan bagi orang yang diet. Orang diet tuh sulit untuk
menahan makanannya. Padahal dia tanpa memakan semuanya itu pun dia nggak akan sampai kekeringan atau dia nggak akan sampai kelaparan. Tapi sulit untuk menahan. Jadi memang bawaan kita manusia itu sulit untuk membagi atau sulit untuk memakan sebagian demi sebagian atau secukupnya. Jadi makanya di materi kita kali ini judulnya adalah cukup. Oke. Alasan kita mempelajari murah hati karena kasih. Kalau bukan karena kasih, kita tidak akan mempelajari dan melakukan murah hati. Yang membuat penggenapan dari pengajaran Yesus adalah kasih. Nah, karena hukum yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Karena ini hukum yang utama, kita nggak punya kesempatan untuk bikin atau pembenaran sebuah hukum tertentu yang kita sudah akan lakukan yang bertentangan dengan kasih. Kita nggak bisa, karena dia hukum utama. Jadi kita harus melakukan itu. Jadi apapun kegiatan kebaikan kita, apapun perintah Tuhan yang kita lakukan, kalau kita nggak melakukan kasih, sama dengan bohong. Sama seperti Indonesia, apapun undang-undang yang ada di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Karena dia hukum dasarnya. Nah, dalam kekristenan, kasih adalah hukum terutama, hukum dasarnya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita coba rancangkan, kasih itu merupakan dasar utamanya. Jadi gak bisa kita membuat pengertian bahwa ya nanti dulu deh kasih, kita ngelakuin ini, yang penting kan saya ke gereja, yang penting kan saya memuji Tuhan. No. Semuanya sia-sia. Bahkan firman Tuhan bilang sekalipun kita berbicara dengan bahasa malaikat pun, kalau kita nggak punya kasih sama dengan bohong. Sebabnya betapa pentingnya mempelajari murah hati. Walaupun mungkin situasinya kayaknya lagi nggak cocok nih dengan kondisi yang sulit seperti ini, tapi kita harus tetap belajar tentang murah hati. Karena penggenapan dari kasih adalah murah hati. Nah, jadi percuma semua hukum kita lakukan kalau hukum yang utamanya dilanggar. Maka hukum utama harus berjalan. Seringkali kita nggak sadar untuk menjadi pengikut Kristus ada aturan yang mengatur kita. Bahkan sebagai pengikut Kristus kita mencoba atau memilah-milah yang cocok sama kita tuh yang mana sih? Ya nggak? Seringkali kita melakukan hal itu. Kayaknya kasih nggak deh, kayaknya untuk bicara tentang hal yang ini enggak deh, kayaknya untuk pelayanan enggak deh, kayaknya untuk ini enggak, ya saya mah gini aja, enggak bisa. Kalau kita masuk dalam sebagai Kristen, sebagai pengikut Kristus, ada hukum yang mengikut kita. Sama seperti kalau seorang olahragawan, sebagai olahragawan dia harus ada patokan bahwa hari ini sama hari ini latihan jam segini sampai jam segini, lalu setiap minggunya harus seperti ini. Mungkin buat yang tidak olahragawan, untuk 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali olahraga itu sudah cukup dan kita sudah sangat baik melakukan. Tapi untuk sebagai olahragawan kita nggak bisa, kita harus tetap disiplin. Sama seperti sebagai waktu kita memasuki perkawinan sebagai suami atau istri, kita akan masuk ke dalam hukum yang baru. Yang sebelumnya kita ngikut orang tua apa segala macam. Begitu perkawinan dilakukan, begitu pemberkatan terjadi, maka hukum perkawinan yang mengikat mereka. Maka hukum suami harus meninggalkan ayah ibunya, berartinya bahwa suami harus dengerin istrinya. Itu hukum yang mengikat dalam perkawinan. Itu juga sekalipun mungkin suaminya aduh kayaknya kurang dewasa deh suaminya, aduh kayaknya suaminya kurang konsisten. Sebagai istri, aduh komplain deh dengan kelakuan suaminya. Gak bisa, gak ada pilihan lain. Waktu Anda memasuki perkawinan, maka sebagai istri pilihannya cuma satu, menghormati suami. Tidak ada hukum yang lain. Karena itu yang harus dilakukan. Sebagai suami sama. Suami mungkin, aduh istri saya tuh, tapi istri saya tuh gini, istri saya tuh gini. No. Hukum ketika kita melakukan perkawinan adalah mengasihi istri kita seperti diri kita sendiri. Itu yang harus kita lakukan. Itu juga tentara. Ada hukum yang tertentu yang mereka harus ikutin.
Bahkan mereka punya pengadilan tersendiri, punya pengadilan militer. Setiap kali kita memasuki jenjang sesuatu, ada hukum yang mengatur. Waktu SMP aturannya gini, waktu SMA aturannya gini, waktu mahasiswa aturannya gini, waktu tempat kerja aturannya gini. Jadi setiap kali kita masuk ke dalam satu fase kehidupan, maka ada aturan yang mengatur kita. Oke? Nah, seringkali kita mencoba bernegosiasi dengan Tuhan. Aku kan sudah berdoa Tuhan, aku kan ke gereja Tuhan, aku kan melakukan kegiatan spiritual lainnya. Seakan-akan kita bernegosiasi dan Tuhan tuh punya obligasi kepada kita, punya hutang. Aduh, kayaknya dia udah baik deh, jadi kita harus lakuin ini. Enggak. Kita tetap harus melakukan hukum terutama, yaitu kasih. Tuhan itu penuh dengan kasih, makanya dia pengen kita juga penuh dengan kasih. Nah, tapi dengan situasi yang sulit seperti ini, sepertinya nggak mungkin deh untuk bermurah hati. Sulit untuk melakukan kasih. Tapi kenyataannya justru perintah Tuhan untuk mengasihi bahkan di saat-saat tidak menyenangkan. Mazmur 126 ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saya ulangi, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, ada air mata artinya ada kesulitan, akan menuai dengan sorak-sorai. Bahkan di saat air mata mengalir, kita diajak dan diajarin untuk tetap menaburkan kasih. Pada saat itu dilakukan, sorak-sorai sedang menunggu di depan kita. Jadi jangan terbalik, jangan kita pengen sorak-sorai dulu baru kita menabur, nggak bisa. Kita harus menabur dulu baru sorak-sorai akan kita dapatkan. 2 Korintus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Dengar baik-baik. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada di dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Artinya bahkan di saat-saat kita lagi berkabung, saat-saat kita lagi sulit, saat-saat kita lagi menghadapi situasi yang gak enak, Tuhan akan yang menghibur kita. Dan waktu pada saat itu kita juga harus menghibur orang di sekitar kita. Oke? Tuhan tahu kalau kita sedang menderita. Jangan dipikir Tuhan tidak tahu. Maka dia yang akan menolong. Bukan dengan pikiran kita yang bilang, nanti aja kalau udah begini baru murah hati. Keadaan lagi gini mendingan buat saya daripada orang lain. Mendingan kan kita biasa kayak gitu ya. Mikirnya, ya kita dulu lah baru orang lain. Percayalah, pikiran tersebut dan cara berpikir tersebut tidak akan menolong kita keluar dari kesulitan yang sedang kita alami. Pengharapan kehidupan kita itu dari Tuhan, bukan karena apa yang kita punya dan apa yang kita pikirkan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini janji Tuhan. Jadi jangan berpikir kita diberkati dengan uang yang ada di tangan kita, waktu yang ada di kita, kemampuan yang ada di kita, kesanggupan yang ada di kita. Jangan berpikir itu. Tapi kita itu diberkati karena kita mengandalkan Tuhan. Roma 8 ayat 28 versi BIMK. Kita baca sama-sama. Kita tahu bahwa Allah mengatur, kata-katanya Allah mengatur segala hal. Oke? Jadi Tuhan itu tahu dan Tuhan itu akan mengatur semuanya. Sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan gak ngatur. Kita coba bayangkan kalau Tuhan yang ngatur. Saya coba bilang gini, ada seorang ahli yang jago banget, ahlinya dia tuh hebat sekali dalam bidangnya dia, maka apa yang dia atur akan jauh lebih baik daripada orang yang gak ahli. Oke? Bayangkan pernah lihat di TV reality ada rumah yang mungkin kurang baik atau jelek lah ya kita sebut. Tapi begitu ada program bedah rumah tersebut langsung jadi bagus
bagus sekali. Itu karena ada ahli yang mengatur merenovasi rumah tersebut. Nah ini bayangin, ini Tuhan Allah kita, pencipta kita, sumber daripada segala sumber. Dia itu omnipoten, penuh dengan potensi. Potensi kita ada karena Tuhan penuh dengan potensi. Itu sebabnya bayangkan kalau Tuhan yang ngatur. Mungkin saat-saat ini kita melihat, aduh kayaknya nggak mungkin atau nggak bisa deh. Tapi ingat, kalau yang aturnya Tuhan, kondisinya bakal beda. Oke? Jadi jangan langsung berpikir, aduh kayaknya nggak masuk akal deh, aduh kayaknya gini. Enggak. Kalau Tuhan yang atur, semuanya itu jauh lebih besar dari apa yang kita bisa bayangkan. Jadi mulai bermurah hati dari mana dong? Karena kalau mau kasih uang, ya lagi nggak ada uangnya juga. Kalau mau tolongin orang di sekitar kita, ya kita juga lagi kesusahan, keluhan atau situasi seperti itu yang saat ini kita sedang alami. Jadi mulai dari merubah pola pikir, mentalitas, dan berani mengatakan cukup. Kita sudah belajar di bulan-bulan yang lalu, pola pikir sumber daripada perubahan jadi seorang manusia baru. Minggu kedua kemarin kita belajar juga bahwa bermurah hati itu bukan dari orang yang penuh dengan uang, penuh dengan kaya dan lain sebagainya. Enggak. Itu orang yang mau rela hati. Nah, rela hati atau murah hati itu nggak bisa dimengerti langsung kita lakukan. Nggak bisa. Nggak bisa kita punya uang terus kita jadi murah hati. Enggak. Murah hati itu mentalitas, perlu latihan. Dimulai dari yang kecil-kecil. Nah, gimana caranya kita melihat bahwa kita mau belajar mentalitas itu? Katakan cukup. Punya segini, oke, cukup dulu. Dan kemudian mengucap syukur. Terlepas bagaimanapun keadaan kita saat ini, yang ada yang kurang di bagian ini, dan bahkan pastinya lebih mudah kalau kita kecukupan atau kelebihan di bagian yang lain gitu. Nah, mentalitas yang kita punya, jangan saya nggak punya, jangan saya kurang, jangan saya nggak mampu, tapi hatiku besar dan apa yang aku bisa lakukan untuk sekitarku, itu dulu. Jadi dari apa yang cukup ini, baru kita mikir kira-kira di sekitar saya bisa dibantu nggak ya dengan apa yang cukup ini. Langsung mikirnya gitu. Kalau cuma bisa bantunya satu, ya udah satu, nggak apa-apa. Karena murah hati itu mentalitas. Bukan karena kita punya 1000 jadinya kita bisa ngasih satu. Enggak, tapi karena kita mau belajar, karena kita mau berlatih, jadinya kita bisa bermurah hati. Ada 2 langkah. Nah, langkah pertama, mulai lihat bagian-bagian di dalam kehidupan kita. Lalu mulai mengaku, adakah hal-hal yang di luar pikiran atau kemampuan kita ternyata terjadi di dalam kehidupan. Dari mana datangnya hal-hal tersebut sih? Apakah dalam kesehatan contohnya? Padahal kita selama ini nggak kurang menjaga kesehatan, tapi bisa sehat. Keluarga, dalam hal keluarga, padahal seberapa penting sih kita menjaga keutuhan keluarga kita, tapi keluarga kita bisa utuh. Pekerjaan, padahal selama ini saya nggak ahli-ahli banget dan nggak jago-jago amat, kurang berlatih juga. Tapi saya masih tetap punya pekerjaan, saya masih tetap bisa menghasilkan. Pendidikan, padahal jarang belajar, jarang berlatih. Keuangan, padahal jarang mengatur dengan baik keuangan yang ada. Dan kalau dihitung-hitung dengan tantangan yang ada, harusnya nggak cukup. Tapi ternyata cukup loh. Oh, ternyata saya terpenuhi juga loh kebutuhannya. Nah, mulai lihat hal-hal itu di dalam kehidupan kita. Oke? Melihat Tuhan yang adalah sumber kehidupan dan sumber hal yang baik, yang menyebabkan kita mampu berkata cukup dan mengucap syukur. Tanpa cukup, berani berkata cukup, ucapan syukur itu nggak pernah ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau jujur, nggak pernah ada, hanya ucapan saja. Nah, syukur itu muncul ketika kita mau bilang, oke, tercukupi juga ya, oh cukup, ya terima kasih Tuhan, gitu. Contoh, anak kecil yang tidak mampu mengendalikannya tadi kan, untuk berkata, ya cukuplah sedikit-sedikit dulu, tapi dia pengen langsung semuanya. Padahal
kalau kita bisa berkata cukup, sedikit-sedikit dulu, sedikit-sedikit, kita akan tetap terpenuhi kebutuhan kita. Cuma kita langsung tetap pengen bilang bahwa harus semuanya langsung, baru saya mau berbuat buat orang lain, baru saya mau bermurah hati buat orang lain. Itu yang membuat kita sulit untuk bermurah hati. Karena memang belum bisa kita melakukan hal itu gitu kalau tanpa latihan. Jadi harus dilatih. Percayalah bahwa orang-orang yang korupsi bukan karena mereka nggak punya duit, tapi mentalitas pengen langsung semuanya punya, langsung semuanya mendapatkan. Itu yang bikin mereka korupsi. Padahal mereka tercukupi semuanya. Nah, ini juga yang harus kita lakukan dalam hal murah hati. Murah hati itu harus latihan dulu, harus bilang cukup, harus mengucap syukur. Baru kita akan bisa memberi, baru kita akan bisa bermurah hati sama orang lain. Nah, jangan kaget kalau kita sudah berlatih, mulai satu demi satu, tiba-tiba kehidupan kita mulai berubah dan lain sebagainya. Jangan pernah kaget dengan hal itu. Ada satu cerita yang sangat menyentuh, yang Tuhan bilang hal ini tuh harus dicatat dan orang tuh selalu diingat-ingat gitu. Ada cerita seorang janda miskin. Jadi di Markus 12 ayat 42 sampai 44. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, Tuhan itu tidak ingin kita menderita dengan kita kasih semua yang ada di kita. Enggak, bukan itu poinnya. Bukan kita harus kasih pendapatan kita 1000, harus kita semuanya. Enggak. Kita juga punya tanggung jawab dalam diri kita punya tanggung jawab keluarga kita. Tapi yang Tuhan bikin, yang bikin terkesan buat Tuhan yaitu adalah karena wanita janda ini percaya penuh dengan Tuhan, bukan dengan apa yang ada di tangannya, bukan dengan uang yang ada di tangannya. Jadi ini yang membuat Tuhan berkesan sama wanita ini. Cerita tentang anak muda yang mempunyai harta banyak. Waktu dia coba, Tuhan, apa yang bikin saya sempurna? Dia tanya sama Yesus gitu. Waktu Tuhan ajak dia mengikuti Tuhan, mengikuti Yesus, dan meninggalkan hartanya, dia menolak. Karena dia lebih suka sama hartanya daripada Yesus. Makanya Tuhan bilang dilarang mencintai uang, bukan dilarang memiliki uang. Kalau kita cinta uang, maka firman Tuhan tidak akan berlaku di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita cinta Tuhan, uang akan mengikuti kita. Itu langkah pertama. Langkah kedua, mengatur, mulai memanage, mulai coba mengatur apa yang ada di tangan kita sebaik mungkin. Mulai bersyukur dengan apa yang ada dan mulai kelola dengan baik. Apa yang kita punya, uang. Mulai bikin perencanaan dan uang yang ada di tangan kita. Mulai berani sisihkan sebagian yang ada untuk orang lain. Kita mampu berdoa, mulai mengatur waktu untuk berdoa buat orang lain. Coba menopang orang lain. Jangan hanya mikirin diri sendiri. Kalau berdoa tuh Tuhan berkati saya, tolong saya. Itu aja. Coba pikirin orang lain, coba perhatikan orang lain. Kita punya perhatian. Kita mampu punya perhatian ke orang lain. Coba kasih perhatian buat orang lain. Informasi, tenaga, keahlian. Coba berikan, perhatikan, bagikan ke orang-orang di sekitar kita. Supaya mereka melihat perbuatan baik kita. Dan firman Tuhan bilang ketika mereka melihat perbuatan baik kita, kemudian mereka memuliakan Bapa di surga. Jadi pertama jangan lupa ingat bahwa kita hidup bukan berdasarkan apa yang ada di tangan kita, bukan berdasarkan apa yang kita miliki, tapi berdasarkan Tuhan. Taruh seluruh pengharapanmu, jaminan hidupmu pada Tuhan. Itu yang pertama. Itu yang harus kita mengerti dan itu yang harus kita latih dalam kehidupan kita. Yang kedua, mulai atur, mulai lihat apa yang bisa kita bagikan, apa yang bisa kita tolong ke orang lain. Oke? Jadi kalau kita lihat fenomena saat ini, ada begitu banyak orang butuh itu nggak butuh uang, butuh plasenta darah. Kita punya harta sebanyak apapun, nggak bisa nolong.
Kadang-kadang kita nggak, jadi jangan terpatok aja murah hati itu uang, enggak. Coba tolong, apa yang ada di tangan kita kira-kira bisa berguna nggak ya buat orang lain? Amsal bilang gini, ada yang membagi-bagikan harta, tapi bertambah banyak. Ada yang pelit, bertambah kekurangan. Gak masuk akal, tapi itu rencana Tuhan, beda sama kita. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi Tuhan bilang gini, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Mungkin kita situasinya lagi sulit. Yes, tahu, paham. Ingat, langkahnya kuatin diri kita, kuatin. Latih diri kita, mampukan diri kita, latih diri kita untuk menjadi kuat. Semakin kita melatih kita menjadi kuat, menguatkan diri kita, maka kita akan semakin berkarakter. Waktu kita semakin berkarakter, maka kita akan semakin dipercayakan lagi. Jadi, sekalipun keadaan sulit, tetap kuatkan diri kita. Tuhan yang akan menaklukkan permasalahan kita. Oke? Jadi jangan langsung kecut hati, aduh, enggak, kuatin diri kita. Apakah artinya semua yang kita miliki tapi sekitar kita kesulitan? Dan kita nggak bantu. Kekuatan berguna ketika kita bisa digunakan bagi yang membutuhkan. Bagi yang kuat, kekuatan tidak berarti apa-apa. Jadi kekuatan itu berguna ketika buat orang-orang yang lagi membutuhkan. Kalau orang-orang yang kuat nggak butuh kekuatan. Oke? Nah, ini juga salah satunya yang pengen saya share, bahwa waktu kita coba menghadapi situasi yang sulit seperti ini, gereja coba rapat, dan saya menjadi salah satu bagian dari anggota yang rapat dalam rapat tersebut. Hal yang pertama kita pikirin, gimana kondisi jemaat. Hal pertama yang coba kita pikirkan. Saya ada saksi di situ. Gereja kita coba mikirin itu. Apa yang kita bisa bantu sama jemaat? Bagaimana dengan jemaat yang kena COVID? Bagaimana jemaat yang lagi sakit? Bagaimana jemaat yang lagi kesulitan? Bagaimana dengan jemaat yang lagi menghadapi kondisi-kondisi yang sulit? Itu yang pertama kali lakukan. Baru kita coba mikirin gimana dengan ibadahnya. Kita coba siapin gimana caranya. Nah, gereja pun harus berlatih dengan hal itu. Perlu memperhatikan, perlu supaya kita gereja itu dipercayakan lebih lagi dan lebih lagi. Itu sebabnya, apa artinya semua pelayanan yang ada? Apa artinya semua pujian, penyembahan yang ada? Kalau kasih gak ada di tengah-tengah gereja. Itu yang jadi tantangan juga. Bukan berarti gereja langsung udah bisa langsung semuanya, enggak. Coba dilatih juga, coba diatur juga, coba di manage juga. Sama di dalam kehidupan saya pun seperti itu. Saya coba atur, saya coba manage, saya coba harus melihat, saya mengucap syukur pada Tuhan. Itu saja yang bisa saya bagikan. Dan kita sama-sama belajar untuk bermurah hati, melatih diri kita sama-sama, melatih cara pikir kita, melatih keberadaan kita, melatih apa yang ada di tangan kita, mengatur semuanya dengan sebaik mungkin. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Ajar kami untuk dapat melakukan hukum yang terutama daripada Tuhan. Ajar kami punya pengertian dan pemahaman yang baru. Dan biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah dari kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, dan nama Tuhan dibesarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di tata kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan kami juga. Pada hari ini ya Tuhan, inilah kami umat jemaat hamba-Mu, Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Paulus ya Tuhan, mengadakan kebaktian online ya Tuhan. Semuanya Tuhan kami lakukan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pimpin tuntun semuanya Tuhan, umat jemaat-Mu, hamba-Mu, supaya senantiasa kami Tuhan ada di hadirat-Mu ya Tuhan, bersekutu dengan Engkau lewat pujian kami, lewat doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau lah Allah kami yang hidup,
Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus. Pada saat ini ya Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-Mu yang telah mengikuti ibadah online ya Tuhan. Berkatilah pribadi, keluarga lewat keluarga, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-Mu ya Tuhan. Berkati, bahkan jauhkan segala penyakit COVID-19 dari seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-Mu saat ini ya Tuhan. Apa yang terjadi Tuhan saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau teguhkan iman kami, kuatkan kami Tuhan, kuatkan imun kami Tuhan, supaya kami Tuhan tetap sehat di dalam nama Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami tak bersyukur, berterima kasih kepadamu, karena kami telah makan minum daripada firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu. Firman-Mu itulah kekuatan kami, firman-Mu itulah keselamatan kami, firman-Mu itulah jawaban dari semua persoalan masalah yang kami hadapi. Firman-Mu itulah Tuhan menguatkan kami Tuhan di dalam persoalan masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, berkati urapi hamba-Mu yang mendaur firman-Mu. Pakailah hamba-Mu supaya senantiasa Tuhan hamba-Mu Tuhan penuh urapan dari kuasa. Dan juga kami seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berikan roh yang baik, hati yang baik kepada kami, supaya Engkau meteraikan perkataan di dalam tujuh roh kami Tuhan, supaya firman itu bertumbuh berakar berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang mengajar kami supaya kami murah hati ya Tuhan. Kami bermurah hati kepada sesama kami dan juga kepada Tuhan. Semua pelayanan yang kami lakukan Tuhan, supaya kami Tuhan memberi bukan karena keterpaksaan, melainkan karena kasih karunia daripada Tuhan yang terlebih dahulu yang mengasihi kami, sehingga kami Tuhan diajar, dididik untuk murah hati Tuhan kepada siapapun, khususnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati perbendaharaan kami, berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, khususnya Tuhan, bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Engkau Tuhan lawat, Engkau berikan roh pertobatan, supaya Engkau selamatkan bangsa kami, selamatkan negara kami ya Tuhan. Pejabat tinggi kami di negara ini ya Tuhan, lembaga tertinggi kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri semuanya Tuhan, Engkau berikan hikmah rupa pengetahuan, supaya mereka mampu menyelesaikan segala perkara dalam Indonesia ya Tuhan. Jauhkan segala penyakit COVID-19 dari negara yang kami cintai ini Tuhan. Usir halau ya Tuhan segala kuman-kuman penyakit, segala virus-virus COVID, penyakit yang ada di udara, dimanapun Tuhan. Bakar melalui api kemuliaan-Mu Tuhan. Usir halau melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah negara Indonesia Tuhan, negara yang aman ya Tuhan. Ya, zona yang aman, zona yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan permohonan kami sampai di hadirat-Mu. Terimalah Tuhan menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama Bapa, terpujilah nama Yesus, terpuji nama Roh Kudus, kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini, besok, sampai Tuhan Maranatha datang. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita.